Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulin Muhammad Siddiq, NPM 21100100152. Pada hari ini saya ingin menjelaskan materi tentang GPRS. Baik, langsung saja. GPRS atau General Packet Radio Service. Latar belakang: kemajuan teknologi dalam hal pengukuran besaran listrik saat ini berkembang pesat. Jika kita pengguna internet, dan sepertinya tiada hari tanpa berinternet ria untuk mengecek email, browsing website, chatting, mencari literatur, laporan atau skripsi, dan program lain, dan lain sebagainya. Mungkin yang kita lakukan selama ini adalah pergi ke warnet. Namun, hobi tersebut untuk sementara tidak dapat dilakukan karena kita mengadakan perjalanan keluar kota. Pada saat itu yang dibutuhkan adalah teknologi GPRS yang memungkinkan kita untuk dapat berinternet dimanapun berada selama sinyal GPRS tersebut ada. Teknologi telah cukup lama ditawarkan oleh operator GSM handphone. GPRS mendistribusikan paket data akses internet sampai 114 KB per second. Transfer data menuju jaringan internet web server melalui jaringan GPRS seluler. Pengertian: GPRS singkatan bahasa Inggris adalah General Packet Radio Service atau GPRS, adalah suatu teknologi yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan data lebih cepat jika dibandingkan dengan penggunaan teknologi Circuit Switch Data atau CSD. Sering disebut pula dengan teknologi 5G. GPRS merupakan sistem transmisi berbasis paket untuk GSM yang menggunakan prinsip tunneling. Ia menawarkan laju data yang lebih tinggi. Laju datanya secara kasar sampai 160 KB per second dibandingkan dengan 9,6 KB per second yang dapat disediakan oleh rangkaian tersaklar GSM. Sejarah: kemunculan GPRS didahului dengan penemuan telepon genggam generasi 1G dan 2G yang kemudian mencetuskan ide akan penemuan GPRS. Penemuan GPRS terus berkembang hingga kemunculan generasi 3G, 5G, dan 4G. Perkembangan teknologi komunikasi ini disebabkan oleh keinginan untuk selalu memperbaiki kinerja, kemampuan, dan efisiensi dari teknologi generasi sebelumnya. Generasi 3 5G merupakan pengembangan dari 3G yang memungkinkan pengiriman data lebih cepat. Pada 3G, kecepatan transmisi maksimal 384 KB per second, sementara pada 3 5G kecepatan transmisi maksimal mencapai 3,6 MB per second. Generasi 3G dan 3 5G mendukung layanan video call yang memungkinkan penelepon dan penerima saling bertatap muka. Generasi 2.7 5G dikenal dengan generasi 8G. 8G diperkenalkan oleh AT&T di Amerika Serikat pada tahun 2003. Teknologi 3G terbagi menjadi GSM dan CDMA. Teknologi 3G sering disebut dengan mobile broadband karena keunggulannya sebagai modem untuk internet yang dapat dibawa kemana saja. Kemudian, cara kerja: 1. Mengirim paket ke mobile station MS dalam satu area. 2. Mengirim sejumlah pertanyaan ke HLR untuk memperoleh profil data pelanggan GPRS, manajemen mobility. 3. Mendeteksi MS GPRS yang baru dalam suatu area service yang menjadi tanggung jawabnya, location management. 4. SGSN dihubungkan ke BSS pada GSM dengan koneksi frame relay melalui PCU, Packet Control Unit, di dalam BSC. Kemudian, macam sinyal GPRS: 2G, second generation. Kemudian terbagi dua, yaitu GPRS generasi paket radio service dan 8G, Exchange Data for Global Evolution. Kemudian ada 3G atau third generation atau generasi ketiga,
Kemudian terbagi dua, yaitu HSDPA, High Speed Download Packet Access, dan UMTS, Universal Mobile Telecommunication System. Kesimpulan, kemunculan JPRS didahului dengan penemuan telepon genggam generasi pertama, yaitu 1G dan 2G, yang kemudian mencetuskan ide akan penemuan JPRS. Penemuan JPRS terus berkembang hingga muncul generasi 3G, 5G, dan 4G. JPRS adalah suatu teknologi pengiriman dan penerimaan data menggunakan sistem paket switching. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.